Halo teman-teman, pada kali ini kita akan melanjutkan video part 2 dari sebelumnya part 1 setelah penginstalan. Kali ini kita berfokus pada pembangunan web server menggunakan virtual machine ya. Langkah pertama kita mulai saja. Sini yang terakhir kali kita kelompok SO8. Di sini bisa klik dua kali atau teman-teman bisa klik start ini karena saya sudah terbiasa yang dua kali jadi dua kali saja. Jadi diklik maka dia akan powering VM up. Teman bisa tunggu saja. Mungkin terkadang bisa memakan waktu cukup lama kan. Oke, sini lagi loading ya teman-teman ya. Jika sudah masuk seperti ini, berarti sudah berhasil ya. Teman-teman bisa masukkan saja username dari yang sudah dibuat sebelumnya dan passwordnya nanti. Kita uh, sekarang password. Untuk password ini sebenarnya sudah saya ketik, namun eh, pasti tampilnya tidak kelihatan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, cukup ketikkan saja sesuai dengan password yang sudah dipunyai sebelumnya. Nah, enter. Oke. Di sini saya sudah berhasil masuk dan sudah berhasil login. Nama saya sudah kelompok 8 lokal VM. Oke. Sekarang langkah pertama untuk mempersiapkannya, pertama kita harus mengecek terlebih dahulu apakah sudah baru, sudah apt update-nya ya. Kita cari untuk apt update. Lalu kita masukkan passwordnya dulu. Salah ya. Itu update. Kita tunggu. Dan juga perlu diketahui kalau menjalankan seperti ini eh, harus menggunakan internet. Oke. Sekarang kita harus eh, cek lagi sudo apt upgrade min ya. Selain ini ya. Nah, ini upgrade, nah, upgrade sudah selesai. Karena sebelumnya saya kebetulan sudah upgrade ya teman-teman. Jadi untuk mencoba lebih dahulu saja. Sekarang kita install Apache 2-nya. Sudo apt install Apache 2. Kita lihat. Oh, wait, wait. Oke. Ada typo ini teman-teman. Oke, sudah already ya, sudah selesai. Lalu kita selanjutnya kita akan install MariaDB server ya. Kita klik di oh, apt install MariaDB min server.
min, oke, enter. Oke. Jadi MariaDB server ini fungsinya itu untuk manajemen basis data atau bisa kita sebut DBMS ya, yang berfungsi untuk menyimpan data dan mengelola data untuk aplikasi web. Oke, sudah berjalan lancar. Sekarang kita lanjut ke install NetTools-nya. NetTools itu untuk eh, mendukung proses pengecekan jaringan. Kita klik lagi, kita ketik sekarang sudo apt install net min tools min. Oke, berjalan. Oke, sudah. Sekarang kita cek statusnya ya, sudo wp-nya. Sudo wp status. Oke, statusnya udah allow ya, udah aktif. Actionnya allow, allow. Oke, sudah disimpan. Maka dari itu kita coba cek sudo. Oh ya, sebelum itu mungkin kita eh, lebih baik install PHP terlebih dahulu. Cek status itu. Sudo apt install PHP PHP min my admin PHP, oh my SQL, sorry, my SQL, min ini sudah. Karena kebetulan sebelumnya saya sudah menginstal, jadi teman-teman perlu atau cukup mengikuti perintah dari yang sudah saya ketikkan saja. Oke. Sekarang kita cek ke sudo sistemnya ya. Sudo systemctl status Apache 2. Kita cek. Di sini sudah kelihatan statusnya aktif, running, dan service-nya tuh enable. Jadi sudah berhasil ya harusnya. Kita lanjut lagi untuk pengecekan jaringan. Kita perlu ketikkan if config saja. Oke, di if config tersebut ada IP-nya ya, yang inet 192.168.117.213. Untuk membuktikannya apakah sudah berjalan atau belum di web servernya, kita harus uji dulu ya, harus diuji terlebih dahulu. Tadi 192.168.117 dan terakhir 213. Ini bebas ya. Kalian mau cari di mana saja. Ini hanya untuk pengujian saja. Apakah sudah berjalan atau tidak. Oke, di sini sudah terlihat ya, sudah muncul halaman seperti ini. Jadi di sini untuk proses membangun web server itu sudah berhasil, it works. Jadi kita lanjut saja ke tahap berikutnya. Kalau teman saya menjelaskan tadi, saya akan menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi web server, yaitu kita di sini akan menuliskan sudo apt install. Ini saya akan mengetikkan sudo apt installnya. Tapi ini bertujuan untuk melakukan pengaturan lanjutan pada web server termasuk layanan FTP. Di sini saya akan menuliskan kata kerjanya tersebut. Ada tiga di sini. Yang pertama sudo apt install ya, yang kedua sudo segment apa system system start vctpd seperti yang ada di sini. Terus sini kita tuliskan enable-nya.
Oke, sebagai langkah pengaman dilakukan backup file konfigurasi. Tata kerjanya di sini sudo cp etc vs ptpd ya conf backup. Di sini langsung saja saya akan menulis perintah untuk directory khusus dibuat untuk keperluan upload file melalui FTP. Kemudian dilakukan pengaturan kepemilikan dan hak aksesnya. Ini saya memakai sudo chown 755 home pt user garis miring ftp. Nah, langkah selanjutnya untuk menghindari masalah akses dibuat user dari grup khusus yang digunakan dalam pengelolaan FTP. Di sini saya menggunakan sudo add user active user dan saya memakai sudo group add lagi ft group. Nah, di sini ada kesalahan teknis sedikit. Nah, baik sini saya lanjutkan lagi untuk sudo group add-nya. Langkah selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengatasi lupa password dan juga lupa username saat ingin login ke dalam server Ubuntu. Oke, saat ini saya sudah berada di halaman VirtualBox dan di sini saya sudah memilih server yang akan kita jalankan. Jadi di sini kita akan klik start dan saat sistem berjalan sebelum ia booting, yaitu menjalankan sistem, saat layar masih hitam, kita klik shift. Nah, jika kita sudah klik shift, jika sudah klik shift, dia akan tampil tampilan seperti ini. Kita pilih yang bawah, yaitu Advanced Option for Ubuntu. Oke, jika sudah, di sini kita
pilih recovery mode. Lalu ia akan membuting beberapa waktu. Kita tunggu saja. Lalu ia akan masuk ke halaman ini. Nah, di halaman ini kita pilih root. Root drop to root shell from. Oke, kita enter saja. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik enter. Akan muncul seperti ini. Untuk mengubah password, masukkan prompt berikut ini. Mount, strip O, RW, koma, spasi, remote, spasi, garis miring. Lalu kita enter. Nah, di sini kita tulis password, maaf, kita tulis promptnya seperti ini. Lalu di sini kita ketikkan nama username yang ingin diubah passwordnya. Kelompok 8 does not exist. Jadi di sini ternyata kita juga lupa username. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan cara kita tulis perintah ini ls spasi garis miring home. Nah, lalu di sini akan ditampilkan nama username-nya. Oke, kalau sudah kita coba. Jika sudah, dia akan ada kolom di mana kita diminta untuk menginput password baru. Lalu di sini kita masukkan saja password barunya. Dan perlu diketahui buat teman-teman, eh, pada kolom ini saat kita menginput password, biasanya dia tidak muncul. Tapi eh, dia terinput, tapi dia tidak ditampilkan karena password itu sifatnya rahasia. Lalu setelah kita memasukkan password baru, kita diminta untuk mengkonfirmasi bahwa kita ingin mengubah password baru. Jika sudah memasukkan password baru, sudah dikonfirmasi, kita klik enter. Dan di sini tertulis password update successful. Berarti password sudah berhasil diupdate, sudah berhasil diperbarui. Lalu selanjutnya kita klik Ctrl D. Nah, kita akan kembali ke halaman ini. Lalu di sini kita pilih saja yang paling atas, resume, resume normal boot. Oke, jika kita enter, kita akan kembali ke boot yang normal. Dan kita akan memasuki halaman untuk login. Oke, sekarang kita coba saja. Ya, dan berhasil. Sekarang kita
sudah masuk ke dalam, sudah berhasil menjalankan servernya. Oke, teman-teman, eh, saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu sekarang kita masuk ke tahap konfigurasi firewall atau disingkat UFW. Firewall digunakan untuk membatasi akses jaringan. Oke, jadi di sini untuk perintah pengecekan status kita tulis komennya sudo UFW status. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita mengizinkan layanan Apache, yaitu kita tulis di sini promnya sudo UFW allow di situ Apache full. Lalu kita enter. Oke. Kalau sudah, di sini kita akan masuk ke tahap mengaktifkan firewall. Di sini kita tulis lagi perintahnya sudo UFW enable. Kalau sudah, di sini kita enter. Selanjutnya, di sini kita masuk ke tahap verifikasi aturan firewall. Maaf, di sini kita tulis perintahnya. Kita enter kalau sudah. Oke, karena sudah di enter di sini telah ditampilkan yaitu status dari UFW ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahap monitoring dan manajemen performa. Nah, untuk memonitoringnya, di sini kita masukkan komen sudo. Di sini kita diperintahkan untuk menginstal htop dulu ya, HTOP. Di sini kita tulis perintahnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita enter, biarkan dia memproses dulu sistemnya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan monitoring jaringan menggunakan iftop. Iftop ini biasanya digunakan untuk memantau penggunaan bandwidth jaringan. Nah, perintah yang dapat kita tulis di sini adalah sudo apt install iftop. Jadi kita disuruh mendownload iftopnya dulu ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasuki tahap monitoring jaringan menggunakan iftop. Sebelum itu, di sini kita diperintahkan untuk menginstal iftop itu ya. Di sini kita ketik promnya, ya seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita enter. Oke, dia akan memproses untuk mendownload sistemnya.
Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita ketikkan lagi perintahnya. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi ini adalah tampilan dari hasil monitoring jaringan menggunakan IFTOP. Oke, untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, kita bisa klik Ctrl C. Lalu di sini kita akan melanjutkan ke tahap monitoring koneksi menggunakan netstat. Oke, di sini kita ketikkan perintahnya sudo netstat twin. Oke, kalau sudah kita klik enter. Jika sudah tampil seperti ini, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu monitoring log Apache-nya. Nah, perintahnya di sini adalah ls strip l spasi garis miring var garis miring log garis miring Apache 2. Kalau sudah, kita klik enter saja. Lalu dia akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke langkah konfigurasi FTP. Di sini kita ketik perintahnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita klik enter. Maaf, di sini ada yang salah. Oke, kita klik enter. Lalu di langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan instalasi Chairbot dan SSL. Di sini kita ketikkan saja perintahnya. Python 3 strip Chairbot strip Apache Apache strip Y. Lalu kita enter. Oke, di sini dia sedang mengunduh. Setelah itu kita lanjut ke prompt setelahnya, enter. Hmm. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengecekan log ya. Kita tulis saja di sini perintahnya. Oke, jadi ini adalah hasil tampilan akhir dari
tadi prom yang sudah kita buat, yaitu prom tampilan log dari hasil chessboard dan juga SSL. Mungkin sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.